Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam, NIM S1S11801. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas MIT dari sistem operasi mengenai materi, konsep operasi dan komponen sistem operasi. Untuk mempersingkat waktu, lanjut saja. Menurut Silberg, proses tidak hanya sekedar suatu kode program atau text session, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program kontainer dan stack. Sebuah proses juga melibatkan stack yang berisi data sementara atau parameter fungsi atau metode, return address dan variabel lokal, dan data section yang menyimpan variabel-variabel global. Nah, Tannenbaum juga berpendapat bahwa proses adalah sebuah program yang dieksekusi yang mencangkup program kontainer, register, dan variabel di dalamnya. Keterkaitan hubungan antara proses dengan sistem operasi terlihat dari cara sistem operasi menjalankan atau mengeksekusi proses. Sistem operasi mengeksekusi proses dengan dua cara, yaitu batch system yang mengeksekusi jobs dan time source system yang mengatur pengeksekusian program pengguna atau user atau teks. Bahkan pada sistem pengguna tunggal atau single user pun seperti Microsoft Windows dan Mac OS, seorang pengguna mampu menjalankan beberapa program pada saat yang sama, seperti spreadsheet, web browser, dan web email. Bahkan jika pengguna hanya menggunakan satu program saja pada satu waktu. Sistem operasi perlu mendukung program internalnya sendiri seperti manajemen memori. Dengan kata lain, semua aktivitas tersebut adalah identik sehingga kita menyebutnya dengan proses. Sebuah proses dibuat melalui sistem call-write proses, membentuk proses turunan yang dilakukan oleh proses induk, parent proses. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses baru sehingga kesemua proses-proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Ada dua kemungkinan bagaimana jalannya atau running proses induk dan turunan berjalan. Proses-proses tersebut berjalan secara konkuren atau proses induk menunggu sampai beberapa atau seluruh proses turunannya selesai berjalan. Proses turunan dapat diartikan sebagai duplikasi. Sistem operasi Unix mempunyai sistem call word yang berfungsi untuk membuat proses baru. Proses yang memanggil sistem call word ini akan dibagi menjadi dua, proses induk dan proses turunan yang identik. Bila Unix menggunakan kemungkinan pertama atau proses baru merupakan duplikasi induknya, maka sistem operasi DC-VMS menggunakan kemungkinan kedua dalam pembuatan proses baru, yaitu setiap proses baru memiliki program yang diload ke ruang alamatnya dan melaksanakan program tersebut. Sedangkan sistem operasi Microsoft Windows NT mendukung dua kemungkinan tersebut. Ruang alamat proses induk dapat diduplikasi atau proses induk meminta sistem operasi untuk meload program yang akan dijalankan proses baru ke ruang alamatnya. Suatu proses diterminasi ketika proses tersebut telah selesai mengeksekusi perintah terakhir serta meminta sistem operasi untuk menghapus perintah tersebut dengan menggunakan sistem call exit. Suatu proses juga dapat diterminasi dengan sengaja oleh proses lain melalui sistem call abort. Biasanya proses induk melakukan hal ini pada turunannya. Ada tiga mungkin alasan terminasi. Yang pertama yaitu turunan melampaui pengguna sumber daya yang telah dialokasikan. Dalam keadaan ini, proses induk perlu mempunyai mekanisme untuk memeriksa status turunannya. Yang kedua, task yang ditugaskan kepada turunan dan tidak lagi diperlukan. Yang ketiga, proses induk selesai dan sistem operasi tidak mengizinkan proses turunan untuk tetap berjalan. Jadi semua proses turunan akan berakhir pura. Hal ini yang disebut dengan cascading termination. Status proses ini dapat dibagi menjadi tiga. Ada yang pertama running, yang kedua waiting, yang ketiga ready. Namun, ada dua status tambahan pada saat pembentukan dan terminasi. Yang pertama yaitu new dan terminate. Nah, di mana new ini yaitu status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Terminate yaitu status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Nah, di sini ada gambar status utama proses, ada ready, running, dan waiting. Nah, ada tiga kemungkinan bila sebuah proses memiliki status running. Yang pertama,
Jika program telah selesai dieksekusi, maka status dari proses tersebut akan berubah menjadi terminate. Yang kedua, jika waktu yang disediakan oleh operasi sistem untuk proses tersebut sudah habis, maka akan terjadi interrupt dan proses tersebut kini berstatus ready. Yang ketiga, jika suatu event terjadi pada saat proses dieksekusi atau seperti ada permintaan masukan atau keluaran, maka proses tersebut akan menunggu event tersebut selesai dan proses berstatus masih waiting. Nah, ini ada gambar proses control block, ada pointer, proses test, proses number, program container, register, memory limits, dan list of open file. Nah, atau PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifikasi termasuk hal-hal di bawah ini. Yang pertama yaitu status proses, yang kedua program container, yang ketiga CPU register, yang keempat informasi manajemen memori, yang kelima informasi pencatatan, yang keenam informasi status masukan atau keluaran, yang ketujuh PCB. Nah, status proses ini yaitu status yang memungkinkan di dalamnya terdapat ada new, ready, running, waiting, halted, dan masih banyak lagi. Yang kedua, program container yaitu suatu state yang berisi alamat dari instruksi selanjutnya untuk dieksekusi untuk proses ini. Yang ketiga, CPU register. Nah, di mana CPU register ini yaitu dia meregister bervariasi dalam jumlah dan jenis tergantung pada rancangan komputer. Register tersebut termasuk akumulator, register index, stack pointer, general purpose register, ditambah kode information pada kondisi apapun beserta dengan program container atau keadaan status informasi harus disimpan ketika gangguan terjadi untuk memungkinkan proses tersebut berjalan atau bekerja dengan benar. Yang keempat, informasi manajemen memori. Nah, di mana informasi ini dia dapat termasuk suatu informasi sebagai nilai dari dasar dan batas register, tabel atau halaman, atau tabel segmen tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. Yang kelima, informasi pencatatan. Nah, di mana informasi ini dia termasuk jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan, batas waktu, jumlah akun, jumlah job atau proses, dan masih banyak lagi. Nah, keenam, informasi status masukan atau keluaran. Dia ini memberikan informasi termasuk daftar dari perangkat masukan atau keluaran yang digunakan pada proses ini, suatu daftar berkas-berkas yang sedang diakses, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh, ada PCB, di mana PCB ini dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang dapat bervariasi dari proses yang satu dengan proses yang lainnya. Hierarki proses biasanya tidak sangat deep atau lebih dari 3 tingkatan adalah tidak wajar, di mana hierarki berkas umumnya 4 atau 5. Hierarki proses tipikal short-lived, kebanyakan umumnya cuma beberapa menit saja, tetapi hierarki direktorinya dapat eksis sampai bertahun-tahun. Pemilikan dan perlindungan juga membedakan antara proses dan berkas-berkas. Biasanya hanya proses induk dan dapat mengendalikan atau bahkan mengakses sebuah proses turunan, tetapi mekanismenya membolehkan berkas-berkas dan direktory dibaca oleh grup daripada hanya pemilik. Pada Unix, proses-proses dibuat dengan for sistem call yang membuat salinan identik dari calling process. Setelah proc dipanggil, induk meneruskannya, prosesnya dan paralel dengan proses anak. Unix menyebutnya dengan proses group. Pengertian dari sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengolah sumber daya dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user. Fungsi sistem operasi ini yaitu untuk mengolah data yang ada dalam komputer serta mengatur perangkat lunak dan perangkat keras agar bisa bekerja dengan stabil. Sebuah sistem operasi dapat dibagi menjadi beberapa komponen. Secara umum, menurut para pakar sepakat bahwa terdapat sekurangnya 4 komponen manajemen utama, yaitu manajemen proses, manajemen memori, manajemen sistem berkas, dan manajemen masukan atau keluaran. Selain keempat komponen di atas, Avi Silberg dan kawan-kawannya menambahkan beberapa komponennya seperti manajemen penyimpanan sekunder, manajemen sistem proteksi, manajemen jaringan, Command Interpreter System. Jenis-jenis dan contoh sistem operasi. Yang pertama Microsoft Windows, yang kedua Linux,
yang ketiga MacOS, yang keempat DOS, dan yang kelima Unix. Cara kerja sistem operasi yang pertama, melakukan manajemen proses. Artinya, sistem operasi melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file, dan lain sebagainya. Sistem operasi komputer hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Yang ketiga, setelah menerima instruksi, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di komputer. Yang keempat, tampilan komputer akan berubah beberapa saat setelah sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan penggunanya. Mungkin itu saja materi dari mengenai materi konsep, proses, dan komponen sistem operasi. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.